dinamikanya itu mungkin Pak Din yang lebih fasih untuk berkisah. Dan itu sudah tercatat ya, dengan sangat konkret di buku ini, Pendidikan yang Memerdekakan, yang mungkin sebagian dari bapak-bapak ibu sudah ada yang punya. Kalau belum ada yang punya dan ingin bisa dapatkan di depan. Sekarang iklan lagi. Ini mencatat tentang perjalanan konkret Korea Thaibah dari awal 2003 sampai sekarang, bagaimana konsep pendidikannya, praktik pendidikannya, dan tuangan pengalaman para alumninya dan pendamping-pendamping yang lama. Itu ada di buku ini. Nah, kalau disuruh cerita tentang pengalaman saya sebagai pendamping belajar di sini, mungkin berjam-jam saya bisa petak ngoceh. Karena jujur saja, saya selama menjadi pendamping belajar, setelah 6 tahun bergabung di sini, masih takjub sampai sekarang. Dari pertama saya gabung sampai 6 tahun kemudian, masih takjub sampai saat ini. Karena saya berangkat dari, sebagaimana umumnya anak-anak Indonesia, pendidikan formal yang ya seperti itu, kemudian sempat ditempa di Fakultas Tarbiyah. Kemudian yang kita tahu di situ ya memang dibentuk dicetak sebagai guru, dan dalam budaya pendidikan kita guru sama dengan pengajar. Guru is teacher, pengajar. Nah, sementara ketika saya di sini saya dibuat takjub. Kenapa? Karena pertama kali ketika datang ke sini yang saya lihat adalah anak-anak ketika belajar di komunitas belajar Korea Thaibah, mereka bisa merancang kurikulumnya sendiri. Jadi kalau kita lihat di kurikulum Merdeka mungkin masuk ke tahap 4, bahkan beyond. Kalau di tahap 4 itu kan sekolah atau satuan pendidikan yang merancang kurikulumnya. Sementara di sini warga belajarnya. Setiap anak itu bisa merancang kurikulumnya sendiri. Jadi di sini ada kegiatan yang namanya musyawarah agenda belajar. Itu dilaksanakan dalam 2 momen. Momen pertama ketika awal semester. Awal semester semua warga belajar mengusulkan kegiatan apa yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Siapa yang akan melaksanakan jadi penanggung jawabnya. Terus bagaimana melaksanakannya? Itu sudah dirancang di awal semester oleh anak-anak sendiri, musyawarah. Nanti usulan-usulan itu diobrolkan, dirembukkan, diperdebatkan sampai akhirnya memunculkan mufakat. Mana saja usulan yang diterima untuk dilaksanakan. Itu setiap awal semester. Setiap awal pekan, setiap hari Senin, anak-anak juga memusyawarahkan agenda belajarnya selama 1 minggu ke depan. Mau ngapain saja untuk kegiatan bersamanya. Kemudian setiap hari awal pekan juga, hari Selasa, itu setiap anak itu merancang, mengagendakan saya mau belajar apa, saya mau membuat apa selama 1 bulan ke depan. Nanti dipecah, seminggu ini ngapain, minggu depan ngapain, minggu depan ngapain, minggu depan ngapain. Jadi ada kegiatan bersama yang diputuskan secara musyawarah, ada kegiatan pribadi mandiri yang dia rancang sesuai dengan minat dan kemauannya. Itu saya di sini takjub melihat itu. Itu ada tercatat, terdokumentasi dengan baik di kaleidoskop. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan selama 1 tahun itu didokumentasikan jadi kaleidoskop. Terus yang tadi, yang anak-anak merencanakan kegiatan belajarnya, dokumentasinya ada di jurnal belajar. Jadi jurnal belajar ini isinya yaitu saya mau ngapain selama 1 minggu ke depan. Kemudian bagaimana pencapaian. Nah, evaluasinya mandiri. Evaluasinya adalah bagaimana kepuasan si anak terhadap agenda yang sudah dia rancang sebelumnya. Kemudian nanti pendamping, kami sebagai pendamping memberikan komentar. Bukan judgement, bukan penilaian, tapi komentar tentang progres anak tersebut. Nah, itu dokumentasi ini kemudian ditunjukkan kepada wali murid, kepada orang tua yang tidak berada di sini setiap hari ya. Artinya tetap ada hubungan yang intensif antara anak, pendamping, dan orang tua. Nah, dari situ orang tua juga memberikan komentar yang isinya apresiasi kepada anak. Jadi ada di jurnal belajar ini. Itu. Jadi kalau kita bicara kurikulum kan sebenarnya ada tujuan, ada isi, ada strategi, dan evaluasi. Nah, itu semua sudah tercakup dalam kegiatan tersebut. Tujuannya apa? Si anak ingin menguasai sesuatu. Isinya apa? Ya apa yang mau dia pelajari dan dia latih. Kemudian strateginya bagaimana? Ya dia susun sendiri tentang bagaimana dia akan mempelajari hal tersebut. Nah, evaluasinya itu tadi. Setiap bulan, setiap anak akan melaporkan progres belajarnya. Kemudian setiap semester, setiap anak membuat karya.
Jadi selain apa namanya tadi rancangan program belajar yang sesuai dengan minatnya, mereka juga membuat karya sebagai wujud dari hasil belajarnya. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Din seringkali beliau mengatakan bahwa wujud paling nyata dari hasil belajar adalah dengan karya, dengan membuat sesuatu, create something yang itu bisa dilihat, bisa bermanfaat, bisa berguna. Jadi kalau misalkan ada anak yang dalam satu semester itu dia fokus belajarnya bahasa Inggris, maka dia di akhir semester harus bisa menunjukkan karya bahasa Inggrisnya apa. Apakah entah itu terjemahan, atau mungkin dia menulis dalam bahasa Inggris, atau mungkin video storytelling dalam bahasa Inggris, terserah. Yang penting ada karya yang bisa dipertunjukkan bahwa dia sudah belajar itu. Karya paling nyata untuk mengevaluasi proses belajar anak. Nah itu juga terdokumentasi dengan apik dalam katalog karya yang contoh mininya ada di meja Bapak Ibu sekalian itu tadi, berisi tentang, kalau di katalog yang ini yang lengkap ini disertai dengan deskripsi karya masing-masing anak, dan mereka buat sendiri. Jadi saya membuatnya itu sejak kapan, selesai kapan, alat yang digunakan apa, siapa yang berperan, saya puas apa tidak dengan karya ini, terus saya mau ngapain setelah ini dengan proses yang sudah saya jalani. Itu semua tertuang di dalam deskripsi karya mereka, dan itu menjadi evaluasi mereka sendiri. Gitu. Nah, itu evaluasi karya. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus atau apa ya istilahnya, tidak ada istilah lulus sebenarnya, sudah pindah dari Korea Toiba kemudian belajar di tempat lain, saat ini kami membuatkan semacam portofolio, semacam rekam jejak selama dia belajar di sini tuh sudah ngapain aja. Jadi kami buatkan portofolio sederhana kayak gini untuk bukan ijazah ya teman-teman, cuma ngerekam aja, kamu selama di Korea Toiba itu pernah belajar apa aja, mendalami apa aja, sudah bikin karya apa aja. Nah ternyata kalau dilihat dokumen semacam ini, oh ternyata perkembangannya luar biasa. Ada anak yang sama sekali di awal masuk ke sini dia belum tahu musik, ketika sudah keluar dari sini dia malah bikin band dan tampil di mana-mana, karena dia fokus di situ. Ada yang masuk ke sini dia nggak bisa sama sekali berinteraksi dengan orang lain, introvert, super introvert, bahkan disapa orang lain itu sampai menggigil. Tapi ketika di sini sudah lulus, kegiatan yang paling dia sukai yang tercatat di sini adalah kegiatan-kegiatan outdoor, kepemudaan, dan kemudian dia kuliah di psikologi. Nah, melihat itu semua tercatat dalam portofolio ini. Jadi begitu evaluasinya dilakukan secara mandiri, perencanaan belajarnya mandiri, pelaksanaan kegiatan belajarnya juga mandiri. Itu yang membuat saya takjub. Dan yang terakhir yang membuat saya takjub juga adalah bagaimana di sini betul-betul menjadi praksis student center learning. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu memosisikan siswa sebagai aktor utamanya. Karena selama ini yang kita alami, yang saya alami terutama adalah bahwa gurulah yang menjadi aktor utama sebagai sumber pengetahuan. Di sini anak juga bisa menjadi presenter pengetahuan, presenter ilmu. Saya tidak mengatakan sumber ya, tapi presenter ilmu. Setiap hari itu ada kegiatan yang namanya tawasi, bergantian. Satu anak mempresentasikan ilmu yang dia punya, entah itu pengetahuan atau pengalaman. Kemarin ada yang bertawasi tentang naik gunung Andong, apa aja pengalaman selama naik gunung, apa aja yang seharusnya dipersiapkan dan seterusnya. Bahkan saya baru tahu kemarin kan ada yang tawasi tentang Ozil. Saya baru tahu bahwa Ozil itu pemain bola Muslim yang berkewarganegaraan Jerman, sering mendapatkan diskriminasi politis dalam sepak bola. Karena anak itu senangnya sepak bola, jadi dia presentasinya tentang sepak bola. Saya kira dia akan presentasi tentang teknik-teknik gocekan bola gitu ya, tapi ternyata sejarahnya sampai ke sana itu. Jadi setiap anak fokus terhadap apa yang dia minati, dia jadi total di situ dan bisa berbagi pengetahuannya dalam hal tersebut kepada teman-teman yang lain yang tidak meminati hal tersebut. Jadi setiap anak karena sudah fokus terhadap minatnya, dia jadi expert, jadi ahli dalam hal itu. Itu student centered learning. Jadi praksis yang betul-betul nyata, yang mungkin selama ini ada di tesis, ada di penelitian, ada di wacana, tapi ini sudah dalam bentuk yang nyata dan sudah terpraktikkan lebih dari 2 dekade. Lalu kalau misalkan student
atau siswa itu menjadi aktor utama, pendamping ngapain? Dia sekedar mendampingi, sekedar menemani, memotivasi, kemudian menemani mereka berproses, dan terakhir mengapresiasi. Nah itu yang saya rasakan selama 1 tahun pertama sebagai pendamping belajar. Karena awalnya terbentuk sebagai guru untuk mengajar, 1 tahun itu yang saya lakukan cuma menahan diri untuk tidak mengajar. Kosong Pak. Karena itu lebih iya, susah. betul-betul saya, dan itu lebih susah daripada mengajar. Iya. Menahan diri untuk tidak menggurui anak-anak, tidak mengajar anak-anak, bagi saya lebih sulit daripada ketika harus mengajar mereka. Jadi Gatel. dulu ya ini apa yang nggak boleh saya bilang mengajar. Padahal status guru. Saya gabung jadi pendamping belajar pertama 2018. Iya, berarti sampai sekarang sudah 6 tahun. Dan itu saya masih belajar tentang bagaimana mendampingi anak-anak. Karena ternyata sebagai individu saya tidak menjadi pengajar, hanya sekedar pendamping. Dan ini komunitas ini sebagai lembaga hanya sebagai ruang belajar saja, bukan sebagai penyedia pengetahuan dengan fasilitas yang sangat sederhana ini disebutkan oleh Pak Adin tadi, gedungnya semacam ini, di atas ada studio musik, tapi ya sekedarnya aja. Kami tidak berusaha untuk menjadi toserba atau toko serba ada, sebagaimana mungkin saat ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang semakin ingin komplit, segalanya ada di situ. Bahkan sekolah-sekolah umum juga mengadakan takfid, biar ada. Jadi seakan-akan dalam satu lembaga pendidikan itu harus ada semuanya. Tapi di sini justru sebaliknya. Di sini anak-anak dengan segala macam kekurangan fasilitas itu justru menjadi kemerdekaan mereka untuk mencari fasilitas di manapun yang mungkin untuk dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan mau main sepak bola atau basket, ya ada gor, ada lapangan kampung, berenang ada senjoyo. Kami nggak harus bikin kolam renang di sini atau laboratorium di sini, bisa belajar dimanapun berada. Dengan segala kekurangan fasilitas itu, justru fasilitas yang paling mahal ada di sini, yaitu kemerdekaan belajar. Menurut saya itu adalah fasilitas yang paling mahal yang bisa ditawarkan di Pondok Toibah. Adanya kemerdekaan belajar bagi setiap warga belajarnya. Nah, ketakjuban saya itu kemudian saya tuangkan di 3 tahun pertama itu dalam buku ini, Belajar Tanpa Sekolah. Judulnya mungkin agak provokatif ya. Tapi tujuan saya bukan untuk menihilkan eksistensi lembaga sekolah sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan dalam buku ini, yang juga ada di depan nanti kalau yang mau. Ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tanpa formalitas sekolah pun, tanpa regulasi yang ketat seperti sekolah pun, ternyata teman-teman kita ini, remaja-remaja ini bisa berkreasi, bisa belajar, bisa berproduksi. Apalagi kalau mereka melalui satuan yang bernama sekolah, yang itu regulasinya sudah sangat atur, pendanaannya juga sudah cetok, terus sumber dayanya juga sudah mapan. Tentu harusnya bisa lebih berkreasi lagi, bisa lebih produktif lagi. Tinggal harus ada mungkin tombolnya di switch ya, untuk bisa sampai ke sini. Dan kalau yang saya dengar dari Pak Kim, yang saya tangkap, ya tombol switchnya itu ya ada di tangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di Badan Akreditasi Nasional, karena itu akan sangat mempengaruhi tingkah laku satuan pendidikan saat junior Indonesia. Jadi itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan, sekilas mengenai proyek Toibah. Kalau nanti mungkin ada yang masih penasaran bisa dilanjutkan lagi. Monggo Pak Tim, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut Sial, aslinya Kudi. Oh sudah, kemarin satenya enak. Langsung nyambung sate. Cempil. Ada kawan-kawan barangkali ada yang ini. Saya Pak. Tunggu dulu. Saya Pak. Di dalam. Mau nanti saya? Nah, kalian bisa
Jadi nunggu. Nah, ya udah kalau itu di Iya, penasaran kalau Pak orang Ada yang penasaran Pak Galuh. Ya luar biasa. Guru nggak boleh ngajar, luar biasa. Tapi sebenarnya saya galau tuh besok Bapak menugaskan saya mereview standar isi. Itu yang saya bikin galau barusan. Ketika cerita, ini kurikulum ditentukan oleh anak-anaknya, proyek ditentukan oleh anak-anaknya. Pendamping nggak ada tuh cerita menentukan. Ngomong-ngomong kalau di Korea Toiba itu yang namanya SKL standar isi yang kemarin sama Pak Eko itu berdarah-darah itu sama Kisaur ya, sebenarnya digunakan nggak di sini? Dipastikan nggak murid itu ujungnya itu SKL sama standar isinya itu memang tercapai sesuai tahapannya. Ini karena lagi galau aja, besok standar isi mau direvisi, jangan-jangan yang sudah berdarah-darah itu ternyata di lapangan nggak digunakan. Recording in progress. Sudah. Apalagi? Sabar. Oke, untuk Kira, terus setelah itu Pak Sarjana. Terima kasih menceritakan proses yang luar biasa ya. Jadi ini sekedar cerita bahwa sepertinya bentuk-bentuk proses belajar seperti ini terlihatnya mungkin ini mah Korea Toiba gitu ya, atau ini kecil gitu ya, atau tidak bisa diduplikasi bahkan di scalable gitu ya. Seringkali terlihatnya seperti itu. Jadi weekend kemarin, Sabtu Minggu kemarin, kami baru mengadakan temu komunitas pendidikan alternatif. Jadi ada di Deli Serdang, kemudian di Bali, yang nantinya akan di Jakarta. Tentunya Korea Toiba nantinya perlu hadir ya, gitu. Nah, di situ menunjukkan betapa banyaknya sebenarnya bentuk-bentuk pendidikan yang kontekstual seperti yang dijalankan oleh Korea Toiba, yang sebenarnya terlihatnya niche, tapi banyak. Gitu. Jadi mungkin harapannya yaitu tadi ya, kita semua bisa melihat bahwa bentuk-bentuk pendidikan seperti ini hendaknya bukan kemudian dilihat sebagai ini non formal, ini ya, tapi justru bagaimana bentuk pendidikan yang mereka ini bisa masuk ke sekolah formal. Jadi anak-anak di sekolah formal pun bisa merasakan kebahagiaan anak-anak di seperti di teman-teman kayak Korea Toiba dan komunitas-komunitas pendidikan yang kontekstual gitu. Jadi balik lagi ke standar isi tadi, begitu ngomong ini saya udah bisik-bisik sama Pak Eli nanti tolongin dong Pak Eli gimana ya cara standar isi ini biar juga relevan dan berpihak gitu ya sama anak gitu. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan nanti pada bulan Oktober teman-teman dari pendidikan alternatif itu seperti teman-teman Korea Toiba itu akan berkumpul di Jakarta dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Bisa mudah-mudahan teman-teman dari BAN juga bisa ikut melihat ya bahwa kami ini bukan niche gitu, kami ini banyak sebenarnya gitu ya. Dan kemarin akhirnya salah satu yang dibahas bersama teman dari Kemdikbud yang juga hadir, melihat banyak teman-teman ini membuktikan bahwa memang sistem pendidikan yang ada saat ini belum bisa mengakomodasi semua kebutuhan gitu ya. Sementara negara perlu memberikan akses itu gitu. Mungkin itu aja ya. Jadi terima kasih Korea Toiba. Erudio, terkenal juga kan, pernah dengar sama filosofinya. Jadi memang ini Bu Budi, kami mengajak kamu untuk melihat spektrum pendidikan itu banyak gitu ya. Dan tadi udah nyambung langsung klik Bu Irma sedang dengar standar isi. Ternyata nggak seperti yang kita bayangkan harusnya seperti itu. Banyak variasi ragam pendidikan yang insya Allah nanti jadi bahan pembina. Aku pikir jangan sampai pemerintah menetapkan standar isi sak maunya sendiri, memaksa kreativitas pendidikan, tapi sungguhnya terus biasanya gini, kalau standar isi nggak cocok, etok cocok gitu. Laporannya kalau ada asesor datang gitu loh Bu gitu ya, yang pura-pura, yang sesungguhnya nggak dijalankan. Nah, itu sayang kan? Itu kan nggak enak kita kerja seperti itu ya. Kalau kerja harusnya bermanfaat gitu ya. Nah ini selanjutnya
Prof Anita. Prof Anita ya. Itu saya itu Pak Satria ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Ibu dan teman-teman dari Karya Thayyibah. Saya senang sekali ya dan merasa bersyukur bahwa sering-sering diajak juga bertemu dengan teman-teman pendidikan alternatif. Itu buat saya seperti habis jalan di padang gurun terus sekali-sekali menemukan oasis. Tapi nggak bisa lama-lama di situ, mesti kembali ke tempat saya. Dan tempat saya itu kadang-kadang juga terasa seperti penjara gitu, perangkap. Mungkin keduanya sama dengan Bu Irma. Saya mengajar di FKIP, di BPG, ketemu calon-calon guru dan guru-guru yang harus sertifikasi. Dan seperti yang dikatakan Bu Irma tadi, yaitu mau nggak mau itu ya harus, tadi saya terus terang ngiri gitu loh, nggak boleh ngajar gitu, harus mulai itu prinsip-prinsip teori-teori yang saya pelajari juga gitu. Tapi ketika misalnya katakan berusaha memotivasi guru merdeka itu ya merdeka gitu, terus nanti ujung-ujungnya para guru kan nanya, Bu ada template RDP nggak? Dan itu apa ya, perangkap itu seperti berlapis-lapis gitu loh, berlapis-lapis. Kalau misalnya aja saya berhasil memerdekakan guru di kelas saya sendiri gitu, nanti mereka kembali ke tempatnya, ke sekolahnya masing-masing ya terpenjara juga gitu oleh misalnya, mohon maaf kalau ada di sini pengawasnya, dinasnya gitu, dan seterusnya itu. Sehingga tapi ya kami tidak bisa meninggalkan tempat kami ya, karena tanggung jawab, komitmen dan yang lain-lain. Mungkin ada nasihat untuk orang-orang kayak Bu Irma, kayak saya, kayak beberapa yang lain di sini yang masih terpenjara, tapi paling nggak biar tetap bahagia. Gitu aja. Bahagia di penjara gitu ya. Tambahin aja kata merdeka tuh, penjara yang merdeka. Pak Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sudah pernah ke sini belasan tahun yang lalu. Udah kayak gini dulu. Ya masih kayak gini-gini juga, makanya saya heran. Sudah dikunjungi Jokowi 2 kali, Ginanjar 4 kali, kok sih pancet. Gak mempan lagi. Itu gue aja. Tapi sejak dulu saya memang tertarik dengan konsepnya Karya Thayyibah. Kami di pendidikan selalu merumuskan seperti apa sih. Tapi makanya saya kemudian meletakkan anak saya di sini, kalau nggak salah sebulan ya. Dia sekarang sudah menikah ya. Kenapa saya meletakkan anak saya di sini? Karena dia memang bukan tipe anak yang sekolahan ya. Jadi kita perlu paham bahwa sebenarnya banyak anak yang tidak cocok dengan konsep pendidikan yang terstruktur, itu banyak sekali ya. Nah, kenapa ini luar biasa Karya Thayyibah? Karena dia berani merumuskan sendiri apa pendidikan itu ya, yang tidak sama dengan pendidikan yang selama ini kita kenal ya, dan ya percaya diri banget itu ya. Jadi pokoknya ini ya, kamu mau menilai saya apa ya silakan, tapi faktanya sudah berjalannya. Dan di sini kelebihannya memang bahwa semua anak diberi kepercayaan diri bahwa Anda bisa mencapai sesuatu dalam hidup itu. Jadi memang jauh lebih filosofis sebetulnya. Kalau di sekolah-sekolah umum itu kan anak-anak pokoknya ya ikut saja sekolah. Nanti kalau kamu lulus kamu akan begini. Mereka tidak pernah diajak untuk berpikir atau berbicara tentang apa yang hendak kamu capai dalam hidupmu. Ya. Nah ini keberanian dari Karya Thayyibah. Makanya dulu ada konsultan dari luar negeri dari Malaysia yang datang ke sini bersama saya. Oh iya. Ya, terus malah anaknya ikut juga sih sebulan atau sebulan ya. Ya, Ibu siapa namanya itu? Catherine ya. Catherine ya. Jadi sebenarnya sekolah Karya Thayyibah ini not for academic students ya. Jadi bukan untuk anak-anak yang akademik ya. Dan anak yang tidak akademik itu sampel sebetulnya ya. Yang akademik itu sebenarnya sedikit saja. Walaupun kita selalu yakin bahwa
semua itu kalau diajari matematika nanti dia bisa mencapai aku sampai lagi loh nggak ngerti itu jenenge apa integral itu oke ngono iki diferensial integral saya ngerti kalau biro sing sak kelas itu paham integral kalau Pak Budi memang sekolah pintar akademik gitu ya tapi di antara kita tuh banyak juga yang sebenarnya bukan orang akademik. Nah di sinilah sebetulnya peran penting dari kajian riba. Saya kan melihat ini ya dan saya kagum anak-anak ini dihargai loh. Apa karya? Jadi ini kelebihan di sini. Anak bukan hanya suruh belajar, tapi apa karya yang mau kamu hasilkan. Dan itu tidak peduli, tidak ada penilaian, ya, tidak ada ranking-rankingan, tidak ada penilaian ABCD, ya. Jadi itu sebenarnya anak-anak merasa nyaman sekolah di sini sebetulnya, karena walaupun dia hasilnya, saya beri contoh ya, si Hakam ini bikin akuarium. Kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai guru, kayak akuarium itu kok digawe, kok koyok penting banget. Tapi di sini dihargai loh ya. Tapi saya bisa balik, berapa banyak sih anak di sekolah kita yang bisa bikin akuarium? Nah kan malah bingung loh. Gue bisa ngerjain soal tapi bikin akuarium kan tidak bisa loh. Saya bisa. Jadi itu jangan cara pandang yang berbeda. Nah sehingga memang bagi kita yang perlu untuk eye opening melihat bahwa ternyata ada jenis-jenis pendidikan yang perlu kita dorong juga. Karena memang apalagi dunia sekarang ini, di mana yang dunia pendidikan yang terstruktur ketat itu memang hanya cocok untuk anak-anak yang begitulah ya, yang pintar-pintar kuis, yang memang kuis jadi dokter, jadi putri mumpuni seperti itu ya. Nah tapi kalau kita yang seperti saya ini ya butuhnya seperti ini gitu ya. Nah di sini siswa itu mencari sendiri apa yang ingin dia pelajari. Jadi memang tidak didikte, tidak diajari. Nah itu kelebihannya. Sejak awal sudah diminta untuk bertanggung jawab. Ini berat loh, mau minta anak untuk bertanggung jawab itu sudah lulus sarjana aja mah belum bertanggung jawab, belum tahu apa yang mau dia cari lalu. Tapi di sini sudah sejak awal sudah disuruh ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu pelajari? Bagaimana caranya? Ya dolek orang dolek ya. Jadi tidak ada yang bisa dia salahkan kalau dia gagal. Dan di sini tidak ada istilah gagal. Itu hebatnya ya. Kalau di sekolah-sekolah kan ya banyak yang gagal, yang berhasil hanya sedikit. Karena ranking 1 sampai 5 aja yang dianggap yang berhasil. Yang lain-lain dianggap ya melok-melok saja gitu ya. Nah, mereka juga boleh dan bebas berimajinasi untuk belajar apapun dan menjadi apapun. Ini keberanian luar biasa. Mereka didorong untuk berkreasi dan mewujudkan apa yang mereka bayangkan. Dan itu tidak ada benar salah atau api, tidak ada. Ya, silakan nilai sendiri. Ya. Guru ataupun pendamping tidak boleh menilai ini kalau coba ini tidak boleh ya. Karena mereka sendiri yang bertanggung jawab. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan sekolah lain, yaitu keberanian untuk merumuskan sendiri apa pendidikan itu, apa tujuannya, bagaimana mereka mau mencapainya, berapa lama, terus bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri, bagaimana mereka relate dengan dunia di luar, ya. Dan ternyata mereka setelah di luar juga enggak ketinggalan juga loh. Mereka malah menonjol, ya. Saya terima kasih. Terima kasih Pak Satria. Nanya aja boleh nggak? Nanya pendek aja. Ya, boleh pendek. Kisah belakangan nanti karena ada patennya. Ya, pertanyaan pendek saya ini yang natural saya itu selalu membawa ke wilayah. Nah, ini ada pendekatan seperti oriental dan terus pendekatan sekolah umum dan kita lihat sekarang ini. Ada nggak yang bisa menceritakan common denomination antara kedua pendekatan itu apa? Maksudnya jelas dengan bahasa yang lebih plain. Ya apa yang apa ada kesamaan nggak? Ya, di mana ada kesamaannya? Ini kan orang pendidikan. Ya. Kalau kita bicara mengenai pendidikan dan muncul kemudian sekian school of thought gitu ya.
ya kan? Ada yang model sekolah umum sendiri yang kita lihat ini kan juga kadang-kadang kebablasan juga kan, semua distandarkan dan sebagainya kan. Kita nggak pernah loh berdebat cukup thorough gitu, cukup mendalam mengenai apa sih yang harusnya distandarkan, apa yang sebaiknya tidak distandarkan, kan enggak. Kita tahu-tahu aja punya 8 standar, ya. Coba saya ingin tahu kalau ada dokumentasi perdebatan mengapa kok kemudian muncul 8 standar, mengapa kok yang semua itu distandarkan gitu loh. Ya, apa itu? Terus itu salah satu school of thought. Ada school of thought seperti Korea Toiba. Nah, kalau kita mau mendidik orang kan kita mengharapkan sesuatu yang gitu ya. Nah, saya ingin mencari benang merahnya di mana sehingga kemudian masing-masing school of thought itu ya at some point bisa konsisten. Ataupun toh kalau masih beragam juga ragamnya bisa diturunkan karena kemudian kalau kita bawa ke wilayah kebijakan publik kan kalau udah masifikasi masuk dan sebagainya kan kemudian harus ada rambu-rambu, harus ada lorong di mana kita bisa bersama-sama gitu kan. Nggak setiap punya ide sedikit beda bikin partai sendiri kan nggak begitu. Di kita ini kan orang berpikir yang bernafsu menyeragamkan segala sesuatu itu juga ada, yang begitu istilahnya menolak dan kemudian berbeda sedikit aja udah bikin partai sendiri juga ada. Nah ini kemudian udah bagi saya sebagai murid di kebijakan publik itu udah melewati batas-batas diskusi gitu. Nah ketika kita mau berada di dalam batas diskusi kan kita mesti ada sanksi apa sehingga nanti kita bisa sepakati secara operasional. Nah ini kalau dapat masukan dari sini nanti saya bisa berpikir akan ngomong tegas lagi untuk mengkritik apa saja yang mestinya tidak usah distandarkan karena buat saya juga kebanyakan yang distandarkan itu. Gitu. Makasih. Jadi terkait dengan sejauh tadi statementnya menarik. Wah, serba kekurangan aja bisa kayak gini, apalagi yang sudah teratur kayak sekolah harusnya lebih dari ini gitu ya. Tapi faktanya kok ya enggak gitu loh ya, malah enggak belajar. Kalau tadi ada tulisan belajar tanpa sekolah, dibalik itu sekolah tanpa belajar. Fenomenanya sekarang sekolah-sekolah without learning. Maka ada studi yang menyimpulkan banyak schooling without learning. Jadi learning without schooling. Tapi di schooling community ya. Tapi mungkin yang diinginkan nggak harus dari ekstrim satu ke ekstrim yang lainnya gitu loh ya. Mungkin common denominator apa yang sekolah hati tetap bisa belajar apalagi ya apalagi harusnya lebih dari nanti kita perlu ini diskusi apa yang kira-kira ya yang perlu distandarkan mana yang dibebaskan gitu ya mas ya. Setelah itu Pak Bi masuk. Waktunya Mas Abdi. Ya yang pertama saya di ban yang lama itu termasuk yang sering provokasi ke Usbah Pak Ketua supaya ikut agregasi. Tapi saya jadinya misal melihat yang diserahkan Mas Yalta tadi. Masih nggak usah ikut agregasi ya biarkan aja. Jadi akhirnya kemudian sebagai social movement itu kemudian diformalin lagi. Nah tapi selain kisah-kisah sukses Ibu Mas Yalta, mungkin ada nggak misalnya kita soal negara seperti di sini, anak-anak yang membangun mimpi luar biasa dari sini kemudian maaf dokter pasangannya menyampaikan. Nah yang kedua, saya menarik tadi yang Mas Yalta tadi ya
terkait dengan profesi yang ada di sini ya. Saya nggak tahu reward yang diberikan oleh Korea Toyiba seperti apa gitu ya, sehingga kami nanti bisa mendengar banyak hal. Nah yang ketiga, memang pendidikan itu pada hemat saya memang, dan kalau literatur yang saya lakukan ya kan bagus untuk modelnya itu universalis ya, generalis ya. Jadi menguasai banyak hal, mendidik manusia seutuhnya. Nah, itu kan amanah konstitusi kita. Nah, bodi kurikulum yang diterapkan di sini mungkin yang tadi sampaikan Bu Irma tadi itu benar juga ya. Seperti apa sehingga anak-anak di samping menguasai banyak hal itu juga pada akhirnya memilih jalan hidupnya, menentukan bidang apa, sehingga kemudian tagihan produknya dari jelas ya, dan seni, bidang olahraga dan lain-lain. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mulutannya belum pantun aja ya. Ya udah. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tambah 2 sama dengan 3. 5 kurang 2 ya sama dengan 3. Kenapa kita ke Salatiga? Karena memang yang ketemu Komunitas Belajar Korea Toyiba. Anak nelayan menangkap kepah dijual berharga murah. Mengapa pleno lapangan ini begitu meriah? Karena kita disambut meriah oleh Gus Boy Megusbah. Sebagaimana kabar tersebar, berita juga telah beredar. Baru kali ini kami mendengar ada guru nggak boleh mengajar. Bu Irma berbaju biru membuat dia menjadi galau. Bu Monika berbaju jingga membuat dia menjadi terpesona. Bu Anita berbaju kuning membuat dia menjadi pening. Oleh karena itu, udah selesai panggilnya. Nanti nggak habis. Pertanyaan saya Mas Deo, Mas apa dari Malu ya? Johan. Pertama, bagaimana peran pemerintah terhadap kita di sini? Itu kira-kira gimana, tanda petik campur tangannya? Kalau bahasa kerennya itu tanggung jawab pemerintah terhadap di sini. Natural cawe-cawe gitu. Nah, gimana gunanya? Kira-kira gimana Pak? Apakah ada itu mereka dinas itu memberikan sesuatu ke kita, atau malah kita yang menjadi mempengaruhi dinas itu gitu ya? Kan harusnya kan kita ini kan kita dapat sesuatu dari pemerintah, tanda petik dinas gitu, atau malah kita yang memberikan sesuatu kepada pemerintah gitu ya. Ini pengalaman saya kitanya itu. Kalau saya lihat tadi cerita kan semesteran ya, tadi ya Bu Irma alhamdulillah minimal semesternya bareng. Semesternya sama, bulan Juli juga minimal sama itu dulu ya. Yang lain-lainnya merdeka bener semua tadi Pak. Udah dapat berantem sama Pak Saud, udah dipakai nih. Ini sama-sama pembikin. Jadi kita sama-sama membuat standar sama Bu Irma soalnya Pak. Oke, mungkin begitu. Jadi terus Pak yang terakhir tadi yang paling penting, Mas Nusa tadi, uang begini aja udah bagus hasilnya. Bagaimana yang formal? Boleh nggak kita usul oleh kita dari lapangan sini? Kira-kira saran panjenengan, ya saran panjenengan itu untuk kita ini, biar bawa oleh-oleh kami ini untuk yang formal itu supaya lebih begini, sebaiknya begini. Sehingga kita punya konkret oleh-oleh kita dari sini Mas. Saya bilang begitu. Terutama tadi yang guru yang nggak boleh ngajar tadi itu. Itu Pak, saya pikir saya senang sekali. Itu yang paling utama di situ. Oke, yang lain-lainnya nanti kita untuk supaya ada penolakan kedua. Pertanyaan saya hanya satu aja. Terima kasih Pak Ketua. Dapat madu di ujung debat, anak lari dekat perigi. Komunitas Belajar Korea Toyiba ini sangat hebat. Kita tepuk tangan sampai pagi. Kasih kiri. Ini kok macam-macam ini juga. Saya ahli puisi nggak ikut ya, bisa dari kami. Saya kira nggak usah dijawab. Pertanyaan yang perlu pemikiran. Nah, menit perlu pikiran. Terima kasih. Jadi saya sepakat di sini kan luar biasa ya pagi ini kita bicara soal akreditasi. Itu salah satu yang membuat dunia ini gak begitu karena selalu uniform. Kita lupa Allah itu takdirkan manusia itu uniqueness. Ada uniqueness dan ada resilience. Itu harusnya dalam pendidikan. Itu yang dipegang tinggi benar-benar itu bagaimana menghargai uniqueness masing-masing pribadi sama tadi
orang mampu bertahan, resilience. Kenapa saya ngomong begitu? Saya dirahmati Allah ya, punya kemewahan bisa melihat sekolah Pagesangan, mungkin Kandin tahu. Sekolah Pagesangan di Gunung Kidul, terus muarate super gitu. Tapi saya juga punya kesempatan untuk melihat sekolahnya Mas Prim yang super mewah. Itu ya Primadi. Ya, itu luar biasa gitu. Tapi yang membuat saya sedih waktu saya habis berkunjung ke Pak Primadi kan saya datang ke Pak Menteri, saya tanya, mosok sih swasta bisa bikin seperti itu, negara kita kok nggak bisa bikin? Waktu saya masih ngurusin vokasi. Terus sederhana, nanti akan ada ujungnya ini ya. Ternyata kalau Mas Prim membuat sekolah sebagus itu, mungkin satu sekolah itu perlu let's say 31M dengan segala fasilitasnya. Bu, kalau itu dimasukkan dalam PBN mungkin jadinya 80M. Nah itu makanya pemerintah harus rasa-rasa gitu. Ya nggak usah dijawab. Tapi saya mau bilang, justru sekarang kunci kita nih semua di sini kalau ngomong apapun. Kemarin persis saya ke Tamon, profesor dari Jepang, mungkin pernah juga dia jago artificial intelligence, terus ke brief saya minta ngomong. Yang saya terpaku satu, Bu, pendidikan karakter, attitude, integritas segala macam di Jepang itu sudah selesai di SMP. Dia nggak peduli raiso matematik parmu, gitu ya, kelas 3 SD itu. Yang penting kamu tahu cara membuang sampah yang benar, tahu ngantri, menghargai yang tua, bukan mengambil yang haknya. Segala macam karakter itu ternyata dibangunnya pada saat dia ada di sekolah dasar. Nah, mosok sih kita sudah begitu lama belum mampu mau sampai ke sana gitu. Saya pikir itu yang kalau kita mau bicara ya oke, aktivitas segala macam. Dan yang penting kita menghargai lah keberagaman itu. Saya sepakat Mbak, ada yang mau jadi saintis hebat dengan sekolah formal, silahkan dibuka peluang. Tapi anak saya kan 3 ya, 1, 2 itu sangat formal, chemical engineer, industrial engineer. Tapi yang ketiga itu karena dididik Pak Din. Aku rapengin dari opo-opo. Pak Din itu loh mau turu udut Jokowi marani. Biasanya kayak gitu. Jadi saya gitu. Jadi akhirnya pembentuknya, baiklah, mari kita bersama-sama melihat keberagaman itu. Tidak ada obat generik yang bisa menyelesaikan semua persoalan Indonesia. Tetapi kalau kita mau bicara penyeragaman, sebaiknya jangan. Tapi kalau akreditasi memang perlu ya, tapi jangan dipagari pada harus begini harus begitu. Ya udah, kamu bagus dengan caramu seperti itu, silahkan. Tapi ini ada yang lebih bagus dengan cara seperti ini, silahkan. Kita sangat menghargai keberagaman seperti UKM ini. Matur sembah nuwun. Kita nanti kesempatan kapan lagi? Ini sambil menunggu Mas Arfian, mungkin sedikit menanggapi tadi, bukan menjawab ya, hanya menanggapi saja. Iya, yang langsung bisa saya sampaikan. Mas Arfian juga sudah masuk. Untuk masalah oleh-oleh terus benang merah, hal-hal yang kaitannya dengan hal itu mungkin nanti Pak Adin jadi poin terakhirnya. Cuma gini, tadi saya tertarik sama tentang struktur ya. Dibilang bahwa anak-anak yang mungkin tidak cocok dengan struktur akademik bisa di sini. Sebenarnya di sini juga terstruktur, tapi strukturnya adalah mereka ciptakan sendiri, kayak gitu. Iya, karena mereka belajar untuk menstrukturkan apa yang ingin mereka pelajari. Dan kalau dibilang nggak akademik, ada juga anak-anak sini yang tertarik akademik, banyak malah. Ini contoh jurnal belajar dari seorang anak bernama Kaila. Dalam 1 minggu dia targetnya apa? Dia menggambar. Mau baca buku A Picture of Dorian Gray, itu masuknya bahasa Inggris kalau pelajaran, gambar dia masuknya sendiri. Kemudian dia mau ngaji 1,5 juz, itu masuknya mata pelajaran agama. Terus dia ada juga mau belajar Kingdom Animalia 1 film per hari, itu masuk pelajaran apa? Itu kira-kira akademik atau enggak? Jadi batasan antara akademik dan terstruktur itu juga nggak jelas.
Sebenarnya mereka juga anak-anak karena diberikan kebebasan untuk membuat kurikulumnya sendiri, akhirnya juga terciptalah strukturnya sendiri. Terakhir, saya selama beberapa bulan ini mewawancarai banyak alumni, dalam tanda kutip ya alumni, mereka yang sudah pernah belajar di sini. Saya tanya, apa yang sebenarnya kamu pelajari selama di Korea Toiba? Apa yang kamu dapatkan selama berproses di Korea Toiba? Itu yang saya tanya mereka yang belajar di sini 3-6 tahun. Jawabannya seragam, Pak Bu. Saya belajar di Korea Toiba adalah belajar bagaimana caranya belajar. Sekian, Pak. Sebelum masuk saya boleh intervensi. Jadi begini Pak, common denomination adalah system thinking. Di sini system thinking itu dibebaskan pada anak murid, sementara di formal system thinking diarahkan. Jadi bukan tidak akademik Pak. Saya bisa ngasih contoh bahwa ada satu anak dengan cara pendidikan seperti ini, namanya Kiki. Sekarang dapat beasiswa Indonesia Mengajar dari Puspres Indonesia Maju, dari Puspresnas. Sekarang kuliah di U of T, jurusannya International Development. Jadi artinya common denomination Pak, sistem thinking yang dibebaskan di sini sistem thinking yang oke, dia mau ngapain? Mau pilih international development atau development sampah, dia hanya berdasarkan sampah harus diapain. Keterima di U of T Toronto Pak. Nah gitu kira-kira. Jadi common denomination adalah sistem thinking yang di-develop. Jangan diarahkan, tapi biarkan itu berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dirinya. Terima kasih. Ya, biar kelihatan gantengnya Mas. Belum mandi. Oh, dari tadi masih belum mandi dong. Saya Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdi. Tidak mengaji karena saya yang paling tua di TKJ ini saya paling tua. Slide ini pernah saya sampaikan di Zoom. Jadi mohon tulisan karena saya cuma punya satu slide ini. Mungkin flashback ke belakang ya, kenapa kami di Tech Engineering itu seperti ini gitu. Ke belakang lagi pas saya masih muda gitu, 2005 itu saya lulus dari SMK yang katanya paling favorit di Jawa Tengah, namanya SDM Pembangunan Semarang, SMK Negeri 7 Semarang. Cuma saya karena dapat nilai uji kompetensi 5, jadi susah nyari kerja kan. Jadi nilai uji kompetensi saya karena mungkin terlalu banyak ngeyel idealis atau whatever gitu. Ngeyelan lah istilah. Lupa saya dikasih 5 karena kamu ngeyelan gitu. Nah terus ya saya karena 5 kan nggak cari kerja di sekolah lah. Muter-muter dari lulus itu muter-muter gitu. Saya pernah nambal ban di Demak gitu. Jadi buka bengkel nambal ban. Lumayan hasilnya ya 300-400 ribu per minggu nambal ban gitu. Terus saya bosan. Terus saya jualan susu keliling di Semarang. Jadi
saya kulak di Salatiga kan murah dan banyak, tak jual ke Semarang gitu. Lumayan juga sihnya, tapi lama-lama capek motoran dari Salatiga ke Semarang gitu. Terus sama ibu, terus kerja di Salatiga saja gitu. Terus saya melamar kerja di kantor pos waktu itu. Di kantor pos itu kan BUMN yang tes banyak, yang keterima cuma 6. Saya salah satunya, alhamdulillah, yang melamar 50-an gitu. Nah, terus interview terakhir itu saya ingat banget sama kepala kantor pos itu, Mas, selamat panjenengan keterima. Wah, alhamdulillah, siapa? Saya bilang gitu. Jadi jaga malam, lupa matematika saya 10, lupa masa saya jadi jaga malam, Pak, saya bilang gitu. Lah mau enggak? Mau, saya bilang gitu. Karena butuh duit itu. Waktu itu saya nggak punya komputer. Cita-cita saya simpel, dari lulus itu saya pengen punya komputer gitu. That's all gitu. Saya pengen punya komputer gitu. That's all. Karena tahun 2009, 2008. Jadi 3 tahun itu saya nabung nggak kebeli komputer. Lulus 2005. Nabung itu nggak kebeli. Nah, terus di kantor pos itu gajian pertama tak beli komputer, tapi PC. Itu pun masih kurang, patungan. Saya minta bapak dikasih 500.000. Terus ada sisa uang jajannya adik gitu, pokoknya kebeli lah. Masih utang 100-an ribu di tokonya, di toko komputernya. Karena mungkin kasihan ya tokonya itu sudah pertama ya. Alhamdulillah udah kita muliakan, Pak. Nah, setelah itu kebelilah komputer gitu. Nah, terus saya bisa belajar gitu. Terus waktu itu ada program yang Telkom ngasih wifi gratis di wifi ID. Nah, itu ternyata karena kantor Telkom dan kantor pos itu bersebelahan, itu kantor Telkom, kantor pos sebelah gitu. Nah, itu nyampe wifi-nya gitu. Nah, wifi-nya nyampe gitu. Jangan bayangin HP dulu bisa wifi ya, itu tahun 2008 kan belum ada HP wifi gitu. Wah, saya pengen mainan internet kan gratis gitu. Cuman kan nggak punya laptop, kan komputernya di rumah. Nah, terus saya buka servisan laptop. Kalau yang lain tuh, kalau servis laptop tuh misal install Windows macam-macam gitu 150.000, di tempat saya 50.000, ini agak lama gitu. Nah, terus dapat servisan kan, tak benerin jadi gitu. Tapi nanti servisnya seminggu, kita tak pakai dulu sampai dapat servisan yang baik gitu. Nah, jadi dulu itu penuh dengan bootstrapping lah kami itu, nggak punya uang itu biasa gitu. Nah, alhamdulillah jalan, saya jadi kenal internet, saya jadi kenal, oh ternyata dunia global itu gak medeni gitu. Nah, global itu gak medeni, gak gitu. Saya juga pernah mencoba kuliah. Saya ngumpulin uang dari 2005 sampai 2006. Kekumpul. Waktu itu masuk Udinus itu uang pangkalnya 12 juta. Waktu itu kekumpul 12 juta. Tak bayar nol. Tiba-tiba aku nggak kuat untuk bayar semester akhir gitu. Jadi saya kuliah 1 semester yang legal, 1 semester yang ilegal karena nggak bayar kan. Ikut kuliah toh gitu. Jadi dia Nuswantoro. Jadi 2 semester saya ikut kuliah, habis itu nggak boleh berangkat lagi karena ketahuan nggak bayar yang semester kemarin. Terus saya terakhir jadi di kantor pos itu saya kenal Bubble Session. Oh ternyata ada opportunity gitu. Terus saya ikut-ikut gitu mencari pekerjaan di internet. Alhamdulillah ada orang yang percaya ngasih kerjaan gitu di bidang desain engineering gitu. Jadi
sampai tahun 2018 itu dari internet itu kami menyelesaikan 300 lebih project, customernya 150 lebih, mostly customer kami yang paling banyak dari Amerika, karena 60% uang dunia kan ada di Amerika. Jadi emang negara yang sangat konsumtif, negara yang sangat produktif juga. Jadi di satu sisi konsumtif, di sisi lain produktif. Jadi kami banyak belajar dari 300 project ini gitu. Nah, tapi saya masih tetap lulusan SMK, walaupun kita pernah ngerjain project macam-macam. Ada bikin pesawat, pesawat kami diproduksi di Wichita, Kansas, sudah 3 model diproduksi. Jadi siapa sih setelah Habibie yang bisa bikin pesawat? Avian gitu. Serius bikin karena disertifikasi FAA juga dan dijual juga, jadi udah berupa 3 model. Yang satu itu yang bayarin Amazon, dipakai untuk ekspedisi di Gunung Utara. Nah, karena galau 2003 kan saya masih lulusan SMK, semakin kesana proyeknya semakin kompleks karena bayarannya yang proyek kompleks itu semakin tinggi gitu. Jadi kita mencari proyek yang semakin kompleks, dan saya masih lulusan SMK. Nah, ini yang mungkin tipping point kami untuk ternyata gitu toh gitu. Tipping pointnya adalah gini ceritanya. Dari tahun 2009, jadi gini, 3D printing ini kita ngomongin 3D printing yang logam ya Pak ya. Jadi di Indonesia masih jarang, mungkin di sekolah-sekolah banyak, tapi kan plastik. Ini logamnya di 3D print titanium. 3D print logam ini udah ada dari tahun 90-an awal. Tapi sama NATO, Amerika, Israel dan kawan-kawannya itu enggak, ini eksklusif untuk militer dulu. Semua teknologi baru seperti itu. Aplikasi pertama itu military, aplikasi kedua itu space exploration, aplikasi ketiga itu aeronautik, aplikasi keempat itu medical, aplikasi kelima baru kansabat. Nah, ini militer kan, kalau militer itu kan harus dikit ya teknologinya, biar minimal negara lain nggak punya teknologinya gitu. Dari tahun 90-an sampai 2009, karena ada tekanan dari swasta, teknologi udah mentok. Ini harus kau lepas ini teknologi 3D printing, gitu kan? Nah, itu tekanannya sangat tinggi mulai dari tahun 2000-an awal. Nah, tahun 2009 dilepas sama militer untuk 3D printing. Nah, jadinya perusahaan seperti GE, Rolls-Royce, perusahaan aviation, aplikasi ketiga, NASA, GE, Space Exploration dan Aviation ini berlomba-lomba untuk, mereka belum tahu cara bikin spare part, cara bikin part dengan teknologi ini belum ada raciannya gitu, belum ada caranya gitu. Nah, 2009 sampai 2013, 3 tahun ini komponen mesin jetnya General Electric setelah 4 tahun teknologi ini dilepas agar bisa dipakai oleh swasta itu masih nol. Jadi 4 tahun teknologi ini dilepas nol, belum ada spare part mesin jet mereka yang pakai 3D printing ini. Kami nggak tahu motifnya apa, tapi waktu itu tahun 2013 mereka mungkin mencari second opinion. Second opinion ini untuk mereka tanya ke engineer seluruh dunia waktu itu. Yang ditanyain sekitar 500-an orang lebih dari 56 negara. Nah, ditanyain gimana sih kalian kalau bisa bikin equilibrium atau cara desain dengan teknologi baru ini, tak kasih hadiah gitu. Hadiahnya waktu itu kalau nggak salah 20.000 US dollar. Kami ikut waktu itu. Kami ikut ini tujuannya bukan untuk dapat hadiahnya, karena ngimpi aja enggak, karena dari Salatiga semua kalkulasi algoritma calculation itu dihitung pakai superkomputer, karena musuh kami
bangsa Airbus, Koenigsegg itu Christian von Koenigsegg itu mobil sport paling keren di dunia gitu. Christian von Koenigsegg, terus ada Australian Aviation Association gitu. Pokoknya keren-keren. Komputer kami masih biasa gitu. XT. AMD waktu itu karena Intel terlalu mahal. Nah, waktu itu kami targetnya cuma masuk 10 besar, biar nanti kami bisa tanya salahnya apa equilibrium. Ini berlomba-lomba mencari equilibrium untuk bikin part dengan teknologi baru ini. Nah, terus alhamdulillah kami malah nomor 1. Jadi waktu itu kami bingung gitu, how can gitu, kok bisa sih nomor 1 gitu. Nah kami malah yang ditanya-tanya, gimana lu? Kami ngerti, orang sekolah 3 ngerti apa tentang jet engine kan, demek aja belum pernah gitu kan. Nyentuh aja belum pernah gitu, orang sekolah 3 ngerti apa gitu. Terus waktu itu Vice President HR-nya GE, beliau orang HRD nomor 1 GE dari Amerika langsung ke Indonesia, karena apa istilahnya nggak janjian dari lama itu harus melibatkan US Embassy untuk menjembatani. Kan salah satu GE itu salah satu perusahaan yang istilahnya sangat penting di US itu. Nah strict banget, dan beliau orang yang lumayan penting. Mungkin kalau menteri datang itu protokolnya hampir sama, dijembatani oleh US Embassy kita untuk ngobrol dengan kami gitu. Nah waktu itu saya tanya, ini lebih banyak yang tanya ke kami gitu. Kami kan malah bingung, uang kami pengen nanya kok kami malah tanya gitu. Ditanya gitu kan. IDS kan bisa datang dari mana aja. Nah dari situ tipping point. Oke. Ternyata orang Amerika gak pinter-pinter amat gitu. Ya. Terus saya tanya, terus nanti gimana ini? Ya equilibrium akan dipakai. Ini udah 2013, 10 tahun. Ini udah 10 tahun. Sekarang partnya General Electric mesin jet itu yang dibikin dengan teknologi manufacturing dengan equilibrium yang sama dengan kami bikin tadi, itu sudah 22%. Wah, kok kecil masih 22% gitu. Nah, 22% itu sangat besar karena begini, setiap 1 kilogram berat struktur pesawat, kalau struktur pesawat kan nggak bisa dikurangi. 1 kilogram itu akan menghemat 500.000 liter bahan bakar selama masa operasi pesawat itu. Nah, dengan 22% ini di mesin jet saja bisa menghemat 68 kg. Jadi miliaran dolar yang mereka bisa generate dengan teknologi baru ini pun carbon footprintnya juga bisa menurunkan yang banyak gitu. Dari situ tipping point kami, oh ternyata Eropa, Amerika itu nggak pinter-pinter banget kok gitu. Mereka masih tanya ke kita gitu, karena at the end of the day, ideas itu by human gitu. Nah, ideas itu driven by experience dan informasi. Di tempat kami kayak gitu. Jadi semakin banyak informasi yang bisa kita akses, semakin keren ide kita, karena oh ternyata udah ada orang yang ini, terus kita critical thinking lagi gitu. Nah, berbanding lurus dengan informasi gitu. Nah, dulu itu, nah sistem pendidikan kita itu kan masih kayak dulu gitu. Informasi direstrict dari guru. Jadi guru itu center of knowledge gitu. Nah, di tempat kami rubah gitu. Guru itu pendamping belajar gitu di tempat kami. Sama seperti tempatnya Udah. Itu 2013 kami menang, karena kalau menang 1 itu nanti dikira joy gitu kan, ada latihan kan gitu. Kami ikut lagi 2017 yang ikut badan riset kali ini. Seluruh dunia dan 40 dan 8 badan riset diundang untuk memecahkan masalah yang sama GE lagi, itu dianggap almost impossible problem. Jadi hampir tidak mungkin, karena 30 tahun alat itu tidak berubah gitu.
tapi alhamdulillah 2017 berhasil kami ubah dan kami nomor 1 lagi. Jadi sudah boleh sombong nomor 1 2 kali gitu. Habis itu sudah boleh sombong tapi nggak berani ikut lagi gitu. Nanti nak nomor 2 tidak malu gitu. Jadi itu mungkin background kami itu tetap lulusan SMK, di tempat kami juga bukan lulusan SMK dan what we are doing adalah global class innovation. Inovasi global yang kami lakukan di tempat kami. Nah, balik ke tahun 2006-2007 itu saya berarti kan karena kuliah nggak selesai, bisa kuliah itu saya punya dendam lah, saya punya dendam kok mahal sih kuliah gitu. Saya jadi nggak pengen kuliah tapi apa yang dipelajari anak kuliah harus bisa saya lampaui waktu itu. Tapi dendam saya tetap gimana ya, nanti generasi-generasi setelah kita itu bisa berkuliah gitu. Karena kalau kita runut gitu, sistem pendidikan yang tadi kan akses informasi. Jadi sistem pendidikan itu sesimpel pembagian akses informasi. Apapun itu, ya dari dulu awalnya gitu. Ini kita nggak ngomongin sistem pendidikan yang diciptakan di era revolusi industri pertama yang untuk menyiapkan SDM agar bisa menjadi buruh gitu, enggak. Tapi dia dari dulu sistem pendidikan itu tetap alur berbedanya informasi. Nah, tak lihat mulai dari 2008 ke sini sistem pendidikan kita itu ketinggalan dengan internet gitu kan. Berarti useless kalau menurut kami gitu. Kalau aturannya masih kaku, masih guru itu memberi nilai absolut. Nah, guru kan nggak bisa memberi nilai absolut, satu orang satu harus diperhatikan gitu kan. Nah, harus ada sistem lain yang bisa mengakses something di siswa agar nggak ketinggalan lagi. Contohnya, setiap kurikulum pasti ketinggalan. Saya bisa jamin, karena seberapa cepat pemerintah itu bikin kurikulum pasti ketinggalan dengan teknologi yang akan terjadi. Saya bisa jamin. Ini nggak cuma terjadi di Indonesia, konsep ini terjadi dimanapun, even di negara maju, Finland, Jerman gitu. Setiap kali ke luar negeri saya akan menyempatkan main ke elementary school, SD, TK gitu, karena 30-20 tahun ke depan ya yang orang-orang ini yang akan memimpin 30-40 tahun ke depan gitu. Jadi memang sangat berat ini ada switching era di tempat ini, dan kami mikir terus gimana ya cara mengakses biar nanti anak-anak ini tuh enggak dibatasi oleh knowledge-nya guru. Jadi itu yang pengen kami lakukan. Di samping ide besar kami adalah kami sebut Sustainable Education Project. Kami visinya adalah pendidikan yang hadir untuk setiap individu manusia. Misinya adalah, misi yang paling dekat adalah mengubah dari tuition based education system menjadi innovation based education system gitu. Makanya hanya bisa dilakukan tingkat menengah ke atas, baru bisa kami lakukan tingkat menengah ke atas. Nah, masih banyak anak-anak Indonesia yang nggak bisa sekolah, cuma sesimpel nggak punya uang. Nah, ini kalau menurut kami adalah sistem yang udah rusak. Yang udah rusak adalah padahal main-main pasti banyak sekali sekolah yang itu banyak cari siswa. Karena logically semakin banyak siswa revenue-nya semakin banyak gitu kan. Nah, kalau menurut kami kok kelihatannya terlalu apa ya, kurang sophisticated gitu. Kalau misal nih, yang sudah kami lakukan di kampus, ini hitung-hitungan logik dasar. Kami anggap kami kapitalis, jadi sosial is
bullshit gitu, itu kami kapitalis gitu. Ini wajib dasar. Biaya di kampus swasta itu 600.000 per bulan. Tukang batu di Salatiga per bulan 2 juta dapat. Korelasinya adalah nek dieksploitasi tenaganya 2 juta dapat. Tapi kan ini yang dieksploitasi kan kantongnya orang tua 600.000 gitu. Jadi kalau menurut kami ini terlalu receh gitu. Wes kami bikin kampus saja. Nanti kami pengen mengeksploitasi intelijensinya mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi yang kami eksploitasi, dieksploitasi badannya 2 juta per bulan. Apalagi kami eksploitasi pemikirannya. Tapi kan kami balik lagi aturan pertama kami adalah kapitalis. Nah, terus, ini kita tunjukkan hasil eksploitasinya. Lanjut. Nah, ini hasil eksploitasi selama 3 tahun mereka berkuliah di tempat kami. Hasil eksploitasinya. Nah, hasil eksploitasinya adalah omsetnya 45 miliar. 20 anak ini, 20 anak, omset 45 miliar. Bayar pajaknya hampir 5 miliar. Terus mereka sudah mengirimkan 1,5 juta produk ke masyarakat. Nah, SMK di mana tempatnya gitu. Nah, SMK ini sebagai tempat bikin. Jadi anak-anak kami eksploitasi pemikirannya untuk bikin produk, untuk bikin tim agar produk itu bisa jadi. Nah, kan kami di SMK baru 18 bulan dan kami nggak berani terlalu agresif karena aturannya strict gitu. Kalau di kampus aturannya kan agak longgar, tapi kalau di SMK itu aturannya strict gitu. So, selama ini kami pengennya SMK bisa kami ajak untuk ikut berinovasi gitu. Cuman selama ini baru bisa kami ajak untuk berproduksi. Ini udah 18 bulan kami di SMK gitu dan alhamdulillah hasilnya bagus gitu. Minimal menambah confidence siswa. Oh ternyata dunia kerja itu kayak gini loh gitu. Kami bikin namanya learning factory katanya Mbak, bukan teaching factory. Kalau teaching kan ngajar gurunya kan. Kalau learning kan belajar bareng-bareng antar guru dan siswa. Karena ternyata guru-guru di SMK itu juga iso. Serius. Kalau kita nggak menghadirkan industri di SMK, wes tutup aja SMK-nya. Serius. Tutup aja. Karena nothing. Kalau kita nggak bisa bawa UMKM ke SMK gitu, tutup aja gitu, nanti. Karena bayangin, cuma 80.000 budget praktek per siswa per tahun, 80.000. Habis. Terus ngapain gitu? 80.000 itu sejam 2 jam habis gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi obstacle gitu. Terus kalau ada pihak swasta masuk gitu, kalau ke sekolah negeri ya aturannya very complicated. Nah kalau di sekolah swasta lebih enak lah gitu. Nah kalau di sekolah negeri very complicated. Jadi memang harus ada industri di sekolah. Gitu. Nah nanti lah habis ini dibikinin kebijakan toh, nanti ada industri abal-abal yang ke sekolah gitu lah. Karena Indonesia itu negara pedagang gitu. Jadi nanti kayak kemarin kami bikin SMK satu gitu, kami support. Mungkin di situ kami invest mungkin 5 miliar lebih itu. Cuma dalam waktu 12 bulan. Tahu-tahu ada orang dari Jakarta, gitu, saya kenal poro-poro itu. Nih saya bikin SMK gitu. Dipamer-pamer, padahal pamer-pamer itu yang dibikin sama anak-anak itu bukan. Terus saya akan membuat 22 lagi di seluruh Indonesia gitu. Budgetnya sekian gitu. Dia waktu itu hitungannya 50 miliar gitu. Nah
kami jengah dengan itu. Nggak ada gitu. Padahal teaching factory apa itu mereka juga tahu gitu. Nah, jadi selalu ada seperti itu. Nah, ini curhat. Balik lagi yang tadi bisa loh ternyata dieksploitasi kecerdasannya anak-anak ini dan hasilnya lumayan gitu. Jadi di kampus kami selain mereka bersekolah, sekolahnya gratis, bergaji, gajinya juga nggak sedikit, mempunyai portfolio juga. Nah, ini mungkin yang membuat lain gitu. Bulan kemarin itu kan ada aturan baru. Sekarang boleh lulus pakai project gitu. Kampus sekarang boleh lulus pakai project gitu kan. Tanpa skripsi, portfolio. Nah ini apa berarti kami lebih advance gitu, daripada kebijakannya government gitu kan. Nah, ya harapan kami lebih banyak yang seperti ini gitu. Nah caranya gimana kan itu kan tugasnya pemerintah kan gitu. Nah caranya gimana kan tugasnya pemerintah gitu. Jadi kami bisa garanti 100% mahasiswa kami lulus pakai project karena semua projectnya accountable gitu. Nah ini walaupun mereka teknik mesin tapi nggak semua mempelajari teknik mesin. Ada yang bagian, ada CEO-nya ya yang ngurus semuanya gitu, gajinya paling gede, double digit, masih semester 6. Terus ada finance, jurusannya teknik mesin gitu. Ada marketing, ada desain, ada tukang belanja, ada koordinator operator CNC. Nah jadi walaupun jurusannya teknik mesin tapi boleh belajar marketing gitu. Dan karena hasilnya sudah proven ya mereka ini. Jadi ini mengavoid yang katanya Mas Menteri kan 80% lulusan kita salah jurusan kan gitu. Kita salah posisi pas masih di kampus saja gitu. Kalau kamu suka marketing, di kampus kami karena jurusannya cuma teknik mesin itu ya kami panggilkan guru yang bisa ngajarin marketing gitu. Kalau di kampus yang udah besar mungkin boleh ya kan sinau marketing kalau atau gimana gitu. Nah kalau yang suka finance ya nanti kita hadirkan guru les finance. Jadi mereka nggak regret, mereka nggak kita strict untuk kamu kan teknik mesin, ya kudu ngerti mesin enggak. Tapi kami fasilitasi dari awal apa minat mereka gitu. 6 bulan pertama mereka di tempat kami itu mencari aku pengen apa gitu minatnya. 6 bulan pertama. Nah setelahnya alhamdulillah mereka sudah tahu dan bertanggung jawab. Nah ini yang paling penting, mereka belajar akan mereka bertanggung jawab. Tahu perannya apa gitu. Ini sangat penting dan kenapa sih saya suka marah-marah kalau di forum seperti ini gitu, karena negara atau pemangku kebijakan itu never understand, nggak pernah mengerti gitu. Nggak pernah mengerti urgensinya mengakselerasi inovasi di Indonesia. Let's say kemarin kan ramai motor listrik kami motor listrik ramai banget itu. Terus ada 30 pabrik lokal yang bikin motor listrik. Sebagai orang yang tahu inovasi dari A sampai Z di Indonesia ini saya ketawa. Saya ketawanya karena ya itu 100% dari Cina. Rakit doang. Di sini rakit doang gitu. Di Indonesia itu faktanya di Indonesia ada 120 juta motor. Rem aja kita belum bisa bikin.
bikin yang kami maksud adalah desain ya. Bikin yang kami maksud adalah desain. Sistem pengereman aja kita belum bisa bikin. Yang tahun kemarin itu dibikin sama anak-anak. Jadi kita perusahaan pertama di Indonesia yang punya desain rem sepeda motor padahal ada 120 juta gitu. Nah, saya berpikir balik ke belakang gitu. Ada tetangga saya itu punya sapi. Beliau itu ngumpulin uang 15 tahun baru kebeli motor. Terus sebagai inovator, kami berpikir kalau mereka 5 tahun aja nabung beli uang, bisa beli motor, mungkin anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Mesin-mesin inovasi itu seperti itu. Kita sekarang mau rame inovasi aplikasi, mau rame AI, nggak peduli kita. At the end of the day, mekanisasi pertanian, alat transportasi itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang kecil gitu. Walaupun kami sudah pakai AI 2017, ini sudah pakai artificial intelligence 2017 itu. Contoh kami kasih tahu nanti jenengan kalau udah tahu ini mau beli mobil eman-eman. Ini contohnya ini 4 motor di pasaran dijual dengan harga 780.000. Materialnya aluminium setengah kilo. Nah, di dalam inovasi itu mesin itu, ini kita ngomongin mesin itu adalah logam yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai fungsi kan gitu. Nah, kalau saya sebagai desain engineer gitu, ya ini untungnya banyak banget karena logamnya itu per kilo 40.000, berarti 20.000 harganya, harga materialnya. Nah, proses di Cina yang paling murah, proses itu sama dengan material. Jadi kalau materialnya 20, prosesnya 20, berarti 40.000, dijualnya 780.000. Kalau masyarakat kita dulu yang tukang ngaret tadi dapat mesin ini dengan harga yang nggak terlalu mahal gitu, 5 tahun mereka mungkin nggak perlu 15 tahun untuk ngumpulin duit beli motor. Terus sapinya nambah karena kemampuan ngaretnya nambah. Mungkin anaknya ini nggak jadi tukang batu, anaknya sekarang jadi tukang batu. Mungkin beliau bisa nyekolah ke anaknya gitu loh. Nah, ini udah kita bikin jadi apa istilahnya yang modal 40.000. Nah, ini dibikin sama anak-anak juga. Ini partnya ini sama. Ini modalnya tadi 40.000, dijualnya 500.000 dan laku keras. Wah, kami bangga enggak? Karena Jepang udah dapat insentif kayak gini itu dari tahun 60. Ya kita. Jadi kalau ngitung misal mobil yang paling laku apa sih? Avanza gitu. Logam yang paling mahal di Avanza apa? Aluminium. Besi itu 15.000 per kilo. Avanza beratnya berapa? 800 kilo. Berarti modalnya berapa? Ya 800 kali logam yang paling mahal 32 juta. Prosesnya berapa? Ya kaliin 2 gitu, 64 juta, dijualnya 200 juta lebih. Nah, tapi negara nggak ada stand gitu loh. Bikin motor, supply chain-nya nggak ada yang bangun. Maka dari itu kami gregetan, terus gregetan. Di atas kertas perusahaan yang bisa bikin motor listrik itu di-tag karena kami udah bikin mesin CNC di Zoom kan udah dijelasin. Tapi akhir tahun kemarin kami fundraising dengan valuasi 1,2 triliun. Kami nyari dana 400 miliar dapat untuk kami bikin motor listrik, tak beli pabrik motor listrik dapat gitu. Cuman setelah kita pikir-pikir ini kabeh gawe motor listrik, nah orang sing berkorban gawe supply chain nih, gak bakal jadi di barang, gak akan jadi di barang. Mohon maaf saya campur gitu. Terus setelah berpikir ke tim, walaupun waktu itu seneng, sopo sih yang gak seneng dapat pendanaan gitu kan.
Terus saya bilang ke Fajar, kalau kita bikin supply chain kendaraan, ketoknya nggak akan banyak yang percaya. Karena value-nya, wah bikin motor listrik gitu kan, tinggi. Wah bikin sistem rem, sepiro gitu kan. Cuman kalau nggak ada yang mikirin ini, nggak jalan ini, Indonesia nggak akan pernah punya motor lokal gitu. Nah, terus setelah ngobrol sama tim, kami putuskan kami aja yang bikin supply chain-nya gitu. Kami bikin rem, ini kami bikin shock breaker, nanti kami bikin velgnya gitu. Nah, nanti perusahaan lokal daripada bikin di Cina, daripada beli di Cina bisa beli ke tempat kami gitu. Dengan harga sama dengan harga yang mereka beli di Cina gitu. So mungkin itu ya dari saya. Ini malah lebih ke curhat gitu. Apa ya? Mobil masih jauh Pak. Jauh. Kalau kita realistis ya Pak ya. Kalau cuman kulaan yang Cina rakit besok bisa Pak. Besok bisa. Tapi kalau kita pengen kayak Cina, jauh Pak. Dan mostly yang membunuh Indonesia itu korupsi, birokrasi yang berbelit-belit, dan masalah itu muaranya kan di pendidikan. Jadi dia di tempat kami itu pendidikan karakter itu nomor 1. Iki wong akhlaknya bener itu dipinterke gampang. Tapi kalau orang pinter akhlaknya nggak bener ya susah. Jadi attitude, awareness, kepedulian itu yang kami ini kan di tempat kami. Makanya yang angkatan 1 karena udah dapat uang banyak, jadi mereka enggak, jadi bantuan dari negara zero. Makanya kalau negara pengen bantu sekarang, kalau 5 tahun lagi mungkin mereka nggak mau dibantu, bantu. Mereka malah udah nyupport pajak. Ini baru pajak yang mereka bayarkan secara langsung. Kayak PPN, kalau produk-produk, jadi produk-produk motor ini kompetitornya nggak ada yang bayar PPN, hanya mereka yang bayar PPN itu. Harus jual dengan harga yang masih masuk akal gitu. Jadi mereka selama mereka berkuliah di 3 itu sudah menyumbang ke negara, mereka sendiri dapat benefit, kami dapat, kampusnya dapat gitu. Jadi ini equilibrium yang sudah setimbang kalau di ilmu fisika. Equilibrium yang sudah setimbang ini nggak bisa mati, ya hidup terus gitu. Nah, kalau nanti kebijakannya nggak sesuai dengan ini ya nanti kebijakannya kemudian. Karena itu nggak mungkin mati gitu. Anak ini beasiswain adik kelasnya 40 anak. Nah adik kelasnya ini sekarang lagi berusaha mengakuisisi kursi kereta yang tadinya impor, sekarang dibikin di SMK. Nanti kita main ke SMK-nya. Nilai proyeknya 100 miliar. 100 miliar yang ngerjain anak umur 21 tahun. Karena berapapun kerugiannya kami siapin. Karena rugi ya ini sama gitu. Ini yang biasanya. Nah, dengan memberi kepercayaan kepada mereka dan sistematis berpikir yang benar, ternyata mereka bisa dan mungkin jauh melampaui daripada yang kami pikirkan. Kayak misal desain spare part gitu. Kemarin saya yang desain saya ikut desain sistem rem itu. Di TikTok itu yang like apa sih? Yang di TikTok itu yang like apa itu cuma 150.000. Begitu didesain sama anak-anak, yang like 1,2 juta. Ternyata saya pengalaman ini sedalam ini belajarnya kalah juga sama perkembangan teknologi dan zaman itu. Opo boleh guru. Loh, ini realistis. Terakhir diambil kapan guru kita? Pengetahuan. Jadi tak masih string attach gitu. Apalagi kalau masih string, pokoknya guru paling pintar, pokoknya guru. Ya nanti ya lihat guru. Nanti kalah dengan sekolahnya Ombah yang membebaskan ini. Dan dia kesetimbangan alam kan nanti kalau baik ini ya nanti
banyak kesini gitu loh. Jadi ini sebenarnya racing gitu, cepat-cepatan gitu, yang desain saya dihapus tak ada lagi ke situ. Yang desain saya itu yang like cuma 150.000, tapi yang desain anak-anak itu 1,2 juta. Jadi ini membuktikan kalau event saya pun obsolete gitu. Padahal umur saya masih 37. Saya update informasi terus, apalagi soal engineering, tren dan lain-lain gitu. Oh 500.000, wow lumayan ternyata. Saya tetap kalah gitu. Nah, jadi ternyata satu juga. Dan ternyata cintailah produk dalam negeri itu ketoknya kampanye harus dihentikan. Karena nek ono produknya mesti ditunggu. Cintailah produk dalam negeri lagi gak ono produknya. Nah sekarang kampanye harus buatlah produk dalam negeri. Nah jadi itu mungkin cerita singkat tentang learning factory-nya. Learning factory katanya ubah namanya nggak boleh TK lagi tapi learning factory. Siap. Coba kita ada di 20-an SMK. Nah, mungkin tak suruh guru aja yang cerita, kan? Saya nggak bisa cerita banyak tentang apa yang terjadi di SMK. Dan di sini saya mengajak tim learning factory kami di Salatiga untuk hadir. Nah, mungkin beliau-beliau saja yang bercerita lebih komprehensif tentang ini nanti bikin cerita. Apa sih yang dipengenin gitu? Pengen dibikinin apa gitu? Yang berkaitan dengan akreditasi. Monggo Pak Mi, Pak Sartono, Pak Tadi, Pak Nonon, monggo cerita aja apa yang terjadi di SMK dengan kalau punya slide monggo. Jadi mungkin dari saya cukup sekian, kita sambung ke testimoni Bapak yang alami pengen kebijakan seperti apa biar program mereka jalan. Kalau ada slide boleh dimunculkan Pak. Ada slide langsung ke Fajar. Monggo. Ini ki SMK negeri, SMK swasta, SMK negeri, SMK swasta. Jadi ini random, ada negeri, ada swasta. Ini Saraswati, ini SMK negeri 2 Muhammadiyah. Jadi 90%, 80%, hampir semua SMK di Salatiga itu ikut program yang kami bikin. Hampir semua. Monggo Pak ceritakan apapun, monggo terserah waktu dan tempat Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Izin berdiri Pak Din. Biar kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bang, yang saya hormati Bapak Ibu tamu dari bank dan rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati dari Detek ada Mas Fabrian, Mas Fajar. Jadi langsung saja Bapak Ibu, kami bercerita 18 bulan yang lalu kami beruntung bertemu dengan Detek Engineering karena waktu itu memang SMK ini kan unit produksinya dikejut supaya ada proses pembelajaran dari siswa dan ada hasilnya gitu. Minimal kalau jadi produk bisa dijual, tidak dikilolkan gitu. Dan masa yang panjang menunggu kunjung tidak datang industri yang berani atau membackup tentang TC Factory tadi. Karena kami meyakini Bapak Ibu, SMK mau bicara teaching factory ngantek doble misalkan bahasanya
Kalau tidak ada industri yang mau menjadi bapak asuh atau ibu asuh, maka gak akan bisa berjalan. Dan kami jujur di daerah Kudus ada SMK-nya Pak Prim itu, kami betul-betul yang membaca SMK di sana betul-betul ada yang hebat gitu. Karena ada dukungan dari Jarum Foundation. Dan alhamdulillah 18 bulan yang lalu kami kenal Detek, Kitchen Factory kami jalan Pak, karena ada Mas Ardian dan teman-teman. Jadi boleh tepuk tangan. Dan alhamdulillah di SMK Saraswati Salatiga ini swasta Bapak Ibu, muridnya paling banyak untuk di tingkat Salatiga gitu. Namun kembali lagi anak-anak kami ini ya karena banyak orang desa, nak bayar SPP larang malah itu murid Pak. Akhirnya ya sudah SPP-nya rendah. Sehingga pada akhirnya tadi disampaikan praktek kami kurang dan seterusnya. Dan alhamdulillah dengan munculnya Kitchen Factory kami bisa memberdayakan belajar anak, berlatih anak, bekerja anak di TEPA itu. Anak bisa kami gratisi SPP-nya, anak juga bisa kami beri uang saku setiap akhir pekan, dan paling akhir belum lulus itu sudah diterima oleh industri Pak. Memang kemarin untuk yang lulusan kemarin semua terrekrut di Detek Engineering, tapi ada industri yang lain bilang, Pak Mi, tolong aku jalur lulusan jebolan TEPA, orang tak seleksi, langsung diterima. Waktu itu direncanakan di Semarang Pak, tapi ya belum bisa kami penuhi gitu, belum bisa kami penuhi. Karena apa? Semua tersedak di bapak asuh kita Pak. Wajar kan? Kalau bapak asuh yang kita beri dulu kan wajar Pak. Karena bapak asuh ini dari awal mendidik, kemudian memberi kesempatan, kemudian mengajari dan seterusnya. Dan waktu mengawali Kitchen Factory Pak, jujur mesin kami itu baru ada 2. Satu bubut, sensi bubut, 1 milling Pak. Milling juga kami waktu itu pengadaan dengan Detek. Mesin millingnya 3 bulan beli, tidak bisa diproduksi, tidak bisa jalan karena memang ekosistem SDM-nya belum siap gitu. Kemudian mesin bubutnya rusak Pak, sudah 8 tahun, 10 tahun rusak, tidak bisa difungsikan, bahkan untuk belajar pun tidak bisa. Akhirnya disuruh moto oleh Detek, coba Pak Mi, dipotong mesinnya. Alhamdulillah langsung diperbaiki oleh Detek. Dan waktu itu sekolah dia mikir tidak diperbaiki bayarin piye. Karena sekolah kami ada 6 jurusan Pak. SPP-nya juga nggak terlalu mahal, sehingga kalau mau ada maintenance itu mikir Pak. Jadi jurusan ini jomplang gitu. Tapi begitu dengan Detek sudah mesin diperbaiki, orang rasa mikir duit saya Pak Mi. Tapi nanti begitu kami perbaiki, maka mesin ini harus berfungsi, harus berjalan. Nah sampai mandek selesai kita kerja samanya. Alhamdulillah itu memotivasi, menyemangati kami Bapak Ibu termasuk manajemen sekolah. Akhirnya ya sudah, mau tidak mau salah satu mesin sudah dibantu diperbaiki, mau tidak mau setelah jadi kami harus berjalan. Dan bayarnya dicicil Pak. Waktu itu habis 45 juta gitu. Dan kita angsur sak duit proses produksi hasilnya berapa. Jadi alhamdulillah bisa lunas sampai 8 bulan. 8 bulan lunas Pak, 9 karena kami cicil 5 juta. Semenjak TEPA itu jalan. Kemudian Bapak Ibu waktu mengawali TEPA ini memang susahnya minta ampun Bapak Ibu, terutama di internal teman-teman kita. Teman-teman guru ini banyak alasan Pak. Jadi untuk mencari teman-teman guru yang betul-betul gila agak susah. Dan untung kami berada di orang-orang gila bersama Detek Pak, sehingga kami keturunan gila. Ditambah ada Pak Kiai Barudin ini juga sami Pak Kiai yang gila, sehingga kami diajak gila. Tapi alhamdulillah justru kami bisa mengantarkan siswa-siswa kami ini menjadi anak yang benar gitu. Dari kegilaan kami dalam tanda kutip mau meluangkan waktu, mau bersama anak-anak. Coba ini tahun 11. Kemudian waktu mengawalinya Pak waktu itu waktu mengawalinya ya kami standar Pak. Jadi ada tahapan awal, ada tahapan proses, ada problem, kemudian manfaat. Kemudian setelah itu lanjut pada saat awal ya kita membangun komitmen, kemudian membentuk tim, kemudian menyamakan visi Pak. Jadi seperti itu.
Dan komitmen namanya sangat penting Pak. Jadi komitmen dari teman-teman guru, yayasan, sekolah itu penting. Dan yang susah memang komitmennya hijau, tapi implementasinya nggak jalan Pak, ini yang terjadi. Jadi banyak alasan teman-teman guru masih banyak urusan yang lain lah, kalau berkiprah nggak ada waktu, masih seperti itu Pak. Kemudian ada tim, kemudian menyamakan visi tentu saja karena kami TEPA-nya bersama dengan Detek sebagai bapak asuh kita, maka visi kami harus kami samakan dengan Detek. Kemudian yang berikutnya, kemudian proses Pak. Jadi yang pertama menyiapkan SDM. Jadi kami memang dibimbing langsung dari awal oleh Detek, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama ekosistem SDM harus dibentuk Pak. Sehingga ya sudah kami lakukan SDM mulai dari guru sama siswa. Kemudian workshop itu bagi Detek itu tidak harus nyiapin gosip apa enggak, wes apa analisis, semuanya melaku sih gitu. Sehingga tidak begitu problem untuk tempat. Kemudian mesin, tadi saya sampaikan Bapak Ibu waktu mengawali kami punya mesin 1, bubut, CNC, itu pun kondisi rusak. Kemudian 1 CNC milling. Kemudian setelah itu siap produksi. Lanjut Mas. Kemudian pada saat proses produksi muncul masalah Pak. Jadi masalah yang pertama adalah di tim TEPA, kemudian di sekolah sendiri dan masyarakat. Di tim TEPA ya masalah adaptasi masih belum bisa berjalan antara SDM dengan gurunya. Kemudian di sekolah semua teman-teman guru belum sefrekuensi. Kemudian di masyarakat muncul polusi, muncul lalu lintas siswa berdatangan. Karena jujur pada saat kami mengawali TEPA ini pertama kali memang satu shift masih kurang nih Pak. 2 shift, oke Mas, kurang 3 shift, industri kok. Akhirnya kami mencoba perlahan sampai muncul ke 3 shift. Dan di 3 shift kami memanfaatkan banyak alumni Bapak Ibu di situ gitu. Kalau shift 1, shift 2 masih ya siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih kita jalankan. Kemudian yang berikutnya Mas, kemudian setelah muncul masalah apa solusinya yang perlu diatasi? Yang pertama ya sosialisasi Bapak Ibu. Jadi sosialisasi ke semua rekan-rekan guru, karyawan, yayasan, kemudian juga masyarakat, komite, semuanya kita ajak bicara. Kemudian yang berikutnya adalah kunjungan industri. Sebelum kami melakukan proses TEPA bersama Detek, semua manajemen kita datangkan Pak Detek. Diajak komunikasi oleh Mas Arfian dan tim. Dan waktu itu jujur Pak, sekolahan kami belum mendapatkan ya ibaratnya dinilai itu burung layak Pak Mi. Pak Saraswati dijadikan TEPA karena belum manajemen mempunyai komitmen yang sama. Itulah hebatnya Detek Bapak Ibu. Jadi di saat kita diskusi beliau-beliau ini bisa mengassessment kepala sekolah tekan nanti, wakil-wakil tekan nanti, jurusannya sampai mana itu bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pelatihan. Jadi waktu mengawali kami memintarkan teman-teman guru. Kemudian setelah pintar pulang tidak mau menggerakkan TEPA-nya Pak, alasannya macam-macam. Akhirnya ya sudah, berarti saya harus mencari siswa yang saya pintarkan. Dan alhamdulillah bisa jalan. Dan waktu itu susahnya minta ampun juga Bapak Ibu, karena kami mengawali di bulan Maret tahun yang kemarin itu pas bulan puasa juga. Jadi anak ditawari itu puasa, remes dan semuanya Pak. Sehingga saya yang mendapatkan 13 anak pionir TEPA waktu itu, ya sudah ini yang kami pintarkan. Kemudian yang berikutnya adalah mencari, menawarkan ke siswa kelas 1, 2, 3 untuk melanjutkan proses TEPA ini supaya berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan SDM. Untuk memenuhi supaya TEPA berjalan, kami melakukan, siswa ini kami PKL kan Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami punya jurusan permesinan, ya sudah kami PKL kan 6 bulan. Kemudian anak yang PKL di situ harus meregenerasi siswa yang akan melanjutkan. Kalau 6 bulan belum selesai untuk memintarkan regenerasi berikutnya, tambahin lagi 7 bulan, 8 bulan, sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling keren, ada jurusan lain selain permesinan, dia juga ikut ke TEPA setelah jam pelajarannya selesai Bapak Ibu. Misalkan ada otomotif, anak listrik seperti itu. Kan nggak mungkin kami PKL kan, karena kompetensinya agak jauh dengan permesinan. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi monitoring Bapak Ibu. Kembali lagi Bapak Ibu, ternyata kami ditanya oleh Detek, Pak,
minter ke bocah untuk mengoperasikan keterampilan mesin CNC butuh berapa hari? Anak ini saya tanya Pak, ada yang 3 hari sudah bisa, ada yang seminggu maksimal, itu udah hebat. Tapi kembali lagi saya jenengi karakter Pak. Enggak selesai sampai hari ini Pak. Padahal kami sudah jalan 18 bulan. Jadi masih ada anak yang telat, masih ada anak yang kurang peduli kebersihan, masih ada anak yang ceroboh, tidak mencatat. Karena di sini kan harus semua tercatat Pak. SIP 1, SIP 2, SIP 3 harus bergantian. Karena di TEPA-nya Beyond the Tech ini dari awal Pak, anak ini mengambil bahan, kemudian memproses, kemudian mengecek go-not-go-nya, kemudian mengantar produk itu ke detek. Itu dilakoni Pak. Jadi betul-betul proses pembelajarannya dari awal mengambil bahan sampai setor material produk jadinya. Termasuk toolnya yang rusak, masalahnya di mana. Di awal-awal bulan itu email itu sering patah Pak. Kami ditanya boros bener nih Mas email ini. Tapi ya kami selalu menyampaikan alasan dan argumennya. Oh ya, oke, anak baru pertama masih proses pembelajaran. Tapi berikutnya harus tidak boleh terjadi pemborosan. Karena efisiensi, efektivitas, produktivitas itu betul-betul diajari betul Pak di detek ini. Kemudian yang berikutnya